Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Musyahidun al-kiram, para pecinta kajian fonologi bahasa Arab, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tawsiful aswat bihasbi makharijiha, deskripsi bunyi bahasa Arab atau konsonan-konsonan di dalam bahasa Arab menurut makhrajnya. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada hal penting yang perlu kita pahami dulu ya, yaitu berkaitan dengan pengertian makhraj itu sendiri. Kalau kita lihat di slide itu, makhraj itu diartikan sebagai mawdu'un yanhabisu 'indahu al-hawa aw yudayyiqu majrahu 'inda an-nutqi bis-saut. Yang kurang lebih artinya menurut ulama fonetik atau para ahli ilmu fonologi bahasa Arab, berarti adalah mawdu'un yanhabis, tempat di organ bicara yang lebih menitik beratkan pada organ bicara aktif ya, yang difungsikan akan menghambat atau menekan saluran udara ketika mengartikulasikan sebuah konsonan. Oleh sebab itu, para ahli fonologi atau ilmu aswat banyak juga yang mendefinisikan bahwa makhraj itu adalah sebagai tempat dua organ bicara yang bekerja sama, di mana yang satu organ itu bersifat aktif dan yang satunya lagi itu pasif. Nah, ini pengertian dari al-makhraj. Berikutnya, kalau kita cermati di slide itu, di dalam bahasa Arab, makhraj sendiri ada 10 tempat ya. Ada 10 organ yang dimana itu menjadi salah satu menjadi media tempat keluarnya bunyi dalam bahasa Arab. Satu diantaranya, dua bibir atau asyafatani. Yang kedua, asyafa wal asnan, bibir dan gigi. Yang ketiga, al-asnan, gigi. Yang keempat, al-asnan wal lithah, gigi gusi. Yang kelima adalah al-lithah, itu gusi. Yang keenam, al-ghar atau langit-langit keras. Yang ketujuh, at-tabaq, langit-langit lunak. Yang kedelapan, al-lahat, tekak atau anak lidah. Yang sembilan, al-halaq, kerongkongan. Yang kesepuluh, al-hanjara, tenggorokan. Itulah 10 makhraj di dalam bahasa Arab. Berikutnya, kajian inti kita, sebagaimana yang sahabat-sahabat lihat di slide itu ya, tentang tasniful aswatil arabiyyah hasba makharijiha, kategorisasi bunyi-bunyi bahasa Arab menurut makhrajnya. Di sini ada 11 kategorisasi. Yang pertama, al-aswat asyafataniyah atau bilabial. Bilabial sendiri artinya adalah dua bibir. Dari dua bibir ini muncul bunyi huruf al-ba dan huruf al-mim. Dalam pengartikulasian dua huruf ini, bibir bawah bekerja sama dengan bibir atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wayun taqani
bintibaqihima thumma thumma infirajihima. Cara pengartikulasiannya adalah dengan intibaqihima, dengan menutup rapat-rapat kedua bibir, lalu kemudian mengeluarkannya. Artinya sebelum bunyi itu keluar, bibir itu intibaq, tertutup rapat, sehingga kemudian ketika kita melafadzkan huruf ba misalnya, ba, jadi tertutup rapat dulu kedua bibir, lalu kemudian thumma infirajihima, dikeluarkan. Ba, mim. Yang kedua, as-sawt asy-syafahi al-asnani, atau konsonan labiodental yang tergolong pada as-sawt asy-syafahi al-asnani adalah bunyi atau konsonan al-fa. Yashtariku fi nutqi bihi asy-syafa' as-sufla ma'a al-asnani al-'ulya wa tuntaqu al-fa' bi iltiqa'ihima. Bunyi asy-syafa'i al-asnani ini atau labiodental itu bibir bawah bekerja sama dengan gigi atas untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa tuntaq al-fa' biltiqa'ihima, dan cara pengartikulasian huruf fa di sini itu adalah dengan biltiqa'ihima, mempertemukan antara bibir bagian bawah ma'al asnani al-'ulya dengan gigi bagian atas. Yang ketiga adalah al-aswat bainal asnaniyah atau interdental. Konsonan atau bunyi yang tergolong pada interdental ini adalah bunyi dari huruf tha, dzal, الظاء. يشترك في النطق بها ذلق اللسان والأسنان السفلى والأسنان العليا. Dari segi pengartikulasiannya, ujung lidah bekerja sama dengan gigi atas dan gigi bawah, tentunya untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. وتنطق بوضع ذلق اللسان بين الأسنان العليا والسفلى. Diartikulasikan dengan cara meletakkan ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah, sehingga keluarlah bunyi tha, dzal, dha. Yang keempat, al-aswat al-dzalqiyah al-asnaniyah al-lithawiyah, apico-dental alveolars. Apico sendiri artinya adalah ujung lidah, dental sendiri artinya adalah gigi, sedangkan alveolar artinya adalah gusi. Bunyi-bunyi yang berkategori apico-dental alveolars ini diantaranya adalah bunyi huruf ta, dal, ta, dad, lam, nun. يشترك في النطق بها ذلق اللسان مع الأسنان العليا واللثة. Dari sisi pengartikulasian keenam bunyi huruf di atas itu, ujung lidah bekerja sama dengan gigi atas dan gusi, yang tujuannya adalah untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa tuntaqu biwad'i dzalqil lisani 'ala iltiqa'i usul ats-tsanaya al-'ulya wa muqaddamul lithah.
Cara pengartikulasiannya atau pengucapannya adalah dengan meletakkan ujung lidah pada pangkal gigi atas dan ujung gusi. Nah, itu yang keempat. Berikutnya yang kelima. Al-aswad al-dhalqiyah al-lithawiyah atau apico alveolars. Apico sendiri artinya adalah ujung lidah, sedangkan alveolar artinya adalah gusi. Yashtariku fi nutqi biha dhalqul lisani wal lithah. Ujung lidah bekerja sama dengan gusi untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa tuntaqu bi wad'i dhalqil lisani 'ala al-lithah. Dan cara pengartikulasiannya adalah dengan cara meletakkan ujung lidah pada gusi. Sehingga dari sini kemudian keluarlah bunyi dari huruf ra, zai, sin, dan sad. Yang keenam, as-sautani at-tarfiyani al-ghariyani, frontopalatals. Fronto sendiri artinya adalah pinggir, ya. Palatal artinya adalah langit-langit keras. Di antara bunyi yang masuk dalam kategori ini, frontopalatals di sini adalah bunyi dari huruf jim dan shin. Yashtariku fi nutqi bihima tarful lisani wal ghar. Ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit keras untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa tuntaqu biltiqa'i tarfil lisani bisaqfil hanak as-salb. Cara pengartikulasiannya adalah dengan mempertemukan ujung lidah dengan langit-langit keras. Berikutnya yang ketujuh. As-saut al-wasati al-ghari. Sentro palatals. Sentro berarti tengah lidah, palatal artinya langit-langit keras. Di antara bunyi dalam bahasa Arab yang berkategori as-saut al-wasati al-ghari adalah bunyi dari huruf ya, di mana yashtariku fi nutqi bihi wasatul lisani ma'al ghari. Bagian tengah lidah bekerja sama dengan langit-langit keras untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa yuntaqu bi raf'i wasatil lisani ila al-ghari walakin duna mulamasatih. Cara pengartikulasiannya adalah dengan mengangkat tengah lidah pada langit-langit keras. Hanya saja tidak sampai menyentuh langit-langit keras tersebut. Yang ke-8, al-aswat al-qasiyya at-tabaqiyya atau dorso velar. Dorso berarti bagian belakang lidah, sedangkan velar berarti langit-langit lunak. Di antara bunyi dalam bahasa Arab yang berkategori dorso velar ini adalah bunyi dari huruf kha, ghain, kaf, dan waw. Yashtarik fi nutqi biha aqsa lisani ma'a tabaq, ay al-hanak al-layyin. Bagian belakang lidah bekerja sama dengan langit-langit lunak untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa tuntaqu hadhihi al-aswat bi raf'i aqsa al-lisan bittijah at-tabaq. Cara pengartikulasiannya adalah dengan mengangkat belakang lidah dengan diarahkan pada langit-langit lunak, sehingga muncullah bunyi kha, ghain, kaf, waw. Berikutnya yang nomor 9. As-saut
al-qassi al-lahawi, dorso uvulars. Dorso sendiri berarti bagian belakang lidah, uvulars artinya adalah tekak atau anak lidah. Di antara bunyi dalam bahasa Arab yang berkategori as-saut al-qassi al-lahawi ini adalah bunyi huruf al-qafu, yakni qaf. Yashtarik fi nutqi bihi aqsal lisani wal lahati. Bagian belakang lidah bekerja sama dengan anak lidah untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa yuntaqu bittisali aqsal lisan bil lahati. Dan cara pengartikulasiannya adalah dengan mempertemukan belakang lidah dengan anak lidah, sehingga keluarlah bunyi qaf. Yang nomor 10, as-sautani al-jadhariyani al-halqiyani atau ruto pharyngeals, atau biasa kita sebut dengan pharyngeal. Ruto berarti bagian belakang lidah, pharyngeal berarti tenggorokan. Di antara bunyi dalam bahasa Arab yang berkategori as-sautani al-jadariyani al-halqiyani itu adalah bunyi huruf ha dan bunyi huruf ain, di mana yashtariku fi nutqi bihima jadrul lisani wal halaq. Bagian belakang lidah bekerja sama dengan tenggorokan untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa yuntaqani bitadyiqi majral halaq وذلك بتقريب جذر اللسان من جدار الحلق دون ملامسته. Cara pengartikulasian bunyi dari huruf ha dan ain adalah dengan mempersempit ruang tenggorokan, yakni dengan cara mendekatkan belakang lidah pada dinding tenggorokan, tetapi tidak sampai menyentuh tenggorokan itu, sehingga muncullah huruf ha dan ain. Yang ke-11 yang terakhir adalah as-sautani al-hanjariyani atau glottals. Glottal berarti kerongkongan. Di antara bunyi dalam bahasa Arab yang berkategori as-sautani al-hanjariyani ini adalah bunyi huruf hamzah dan bunyi huruf ha. Yashtariku fi nutqi bihima al-witrani as-sautiyani, di mana pita suara kanan bekerja sama dengan pita suara kiri untuk menghambat udara yang datang dari paru-paru. Wa yakunu al-witrani muntabaqaini 'inda an-nutqi bil hamzah. Saat mengartikulasikan bunyi huruf hamzah, maka dua pita suara tertutup rapat. Wa munfarijaini 'inda an-nutqi bil ba'. Sedangkan saat mengartikulasikan bunyi ba, kedua pita suara terbuka lebar. Sedangkan saat mengartikulasikan bunyi huruf ha, maka kedua pita suara terbuka lebar. Sahabat-sahabat sekalian, ini ya pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.